langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kita tetap melakukan koordinasi dengan dinas terkait, bagaimana untuk cara mengantisipasi kalau terjadinya misalnya ada early warning system, misalnya ketinggian air sudah mencapai sekian, nah kita harus keadaan siaga. Ketinggian air sudah sekian harus keadaan siaga. Nah, ini harus sosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan korban jiwa dan meminimalisir kerugian. Nah ini karena kan Pagarsi pada saat itu viral, pada saat itu akhirnya viral terus pada surutnya beberapa saat udah surut gitu kan. Iya. Bahkan dulu pernah terjadi mobilnya terangkat. Itu yang pertama mengenai banjirnya. Betul. Dan fenomena alam yang kita sejarah teman-teman media mungkin tahu, teringat saya waktu masih di UPT Timur itu terjadi puting beliung tahun 2014 kalau tidak salah. Ini di Pangaritan ya kalau tidak salah teman-teman. Di Pangaritan itu akibat fenomena yang hampir sama di akhir tahun. Nah ini karena apa yang tadi sampaikan Mbak tadi bisa menimbulkan angin, bisa menimbulkan yang lain, bisa. Karena kan kalau kata BMKG mah dengan ada munculnya puting beliung itu ada misalnya membentuk awan cumulus dulu, terus ada angin, akhirnya terkenal di kita mah buntut hujan lah. Nah itu terjadi karena pada saat itu saya ingat hari Jumat tuh menangani hal tersebut. Makanya kita Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana melakukan sosialisasi dengan melakukan mitigasi ini kepada masyarakat, memberikan penyuluhan, pembinaan bagaimana cara mengantisipasi bahaya atau bencana ini di Kota Bandung dan tidak terlepas berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Itu Mbak. Baik, jadi upaya penanganan bencana di Bandung ini nggak bisa bekerja sendiri. Harus ada sejumlah pihak yang turut serta untuk terus membantu menangani permasalahan yang ada. Karena bicara mengenai La Nina ini mulai dari mungkin pohon tumbang, hujan, banjir, semuanya ini panjang rentetannya begitu ya Pak. Ada satu lagi musim hujan saya catatan kepada warga masyarakat. Kalau musim penghujan ini hati-hati. Catatan di saya, karena Dinas Kebakaran ini bukan hanya kebakaran dan bencana, dan ini ada penanganan penyelamatan evakuasi korban. Baik korban kebakaran, bencana dan lain sebagainya. Karena mengenai animal rescue, human rescue, traffic accident ini ada fungsinya ada di Damkar. Ini ada di Damkar. Musim penghujan ini karena sering banjir, saya berharap menghimbau kepada warga Bandung, hati-hati. Apalagi kalau di rumahnya ini pada saat air menaik ke atas, biasanya saluran air kotor yang di rumahnya itu keluar di melalui belakang, itu takut ada binatang yang masuk melalui paralon itu. Sekarang catatan di saya itu yang paling mengkhawatirkan itu menakutkan ular masuk rumah. Ini catatannya kurang lebih ada 200 sekian kejadian, 100 lebih lah kejadian untuk penanganan ular. Jadi ularnya masuknya lewat paralon? Ini sangat karena fungsi Dinas Kebakaran ini memberitahu karena pada saat air itu naik pasti si saluran air kotor itu dari kamar mandi itu akan terendam. Itu pasti berpotensi binatang-binatang baik berupa tikus, ular, binatang-binatang itu bisa masuk ke sana. Kan masuk ke corong paralon masuk ke kamar mandi. Ini hati-hati. Kemarin menangani kobra. Aduh, itu di WC Pak. Itu di WC pernah terjadi. Nah kemarin terus ada terbawa misalnya bayawak yang terbawa arus air di komplek. Terus ada lagi ular masuk lagi udah ada di tempat di rumah dalamnya. Ini hati-hati kepada. Ini fenomena ini karena keterkaitan yang menyangkut fenomena alam ini karena apabila katanya kalau kebakaran atau hutan pasti si binatang-binatang turun ke bawah. Ini fenomena hujan gini atau banjir ini potensi binatang buas ini seperti halnya ular dan sebagainya kelajing itu hati-hati. Makanya bagaimana caranya? Saya sederhana saja. Pada saat itu saya juga mensosialisasikan ke warga minimal ditutup pakai klep. Klep yang sederhana pernah saya lakukan sendiri secara pribadi itu Bu Rosin itu pernah saya tutup si paralon itu pakai ban motor yang cukup ke paralon 3 in ya, masuk ke situ biasanya saluran air kotor itu 3 in masuk ikat karena pada saat nanti air itu ini pengalaman pribadi saya. Pada saat itu air naik, air akan menjurus ke aliran sungai. Ini air ini si ban ini bisa ngelipat Pak.
Nah, bisa ngelipat seperti ini. Ban dalam motor ini bisa mengelipat. Jadi untuk menutup ruang masuk binatang ke dalam rumah. Oh, Nah, iya. pada saat air kita keluar, ini akan membuka. Ini harus perlu diperhatikan dan diperhitungkan kepada warga Bandung sekitar. Masih banyak ini binatang-binatang OTT, sarang tawon, misalnya kemarin kucing tersangkut, ini hati-hati. Ini kita siap untuk melayani hal-hal yang tersebut. Oke, betul-betul. Karena saya dulu pernah ngalamin ularnya bukan kobra tapi yang merah putih kuning itu loh Pak. Yang warna-warni itu sama keluarnya dari punten ya, kloset toilet di rumah gitu. Jadi untung kita lagi mau ke toilet lihat dulu, kebayang kalau sudah kita duduk posisinya tidak terbayangkan gitu ya. Tapi ini artinya kita teman-teman media edukasinya ke masyarakat tadi mengenai paralon rumah diperhatikan, terutama kalau udah banjir kita nggak tahu hewan apa yang nanti bisa masuk lewat kloset rumah kita gitu ya. Menutup perbincangan kita kali ini dari DPKP 3 kemudian Diskar PP, apa saja imbauannya untuk seluruh masyarakat Kota Bandung berkaitan dengan fenomena La Nina ini dan musim penghujan yang masih akan kita hadapi hingga Maret, perkiraannya ya Maret 2021, silakan. Ya, untuk dari DPKP 3 sendiri terkait dengan pohon, masyarakat agar tetap menjaga pohon, tetap lestari, jangan dirusak, jangan diganggu, dan tetap menanam pohon karena tetap pohon adalah salah satu kehidupan Kota Bandung tetap lestari. Mungkin itu. Oke, jadi jaga pohon, jangan sembarangan tebang pohon karena ada aturan yang tertuang ya Bu ya untuk kondisi pohon-pohon yang ada di Kota Bandung, terutama pohon yang memang dilindungi ya. Oke, kemudian dari Diskar PB silakan mangga Pak, imbauannya tadi penting ya hewan buas tuh teman-teman nih, karena ini hal yang dianggap sepele padahal laporannya sudah sampai 200 ya Pak ya untuk hewan seperti ular masuk ke dalam rumah. Silakan Pak. Siap Bu. Himbauan dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, kami sudah mengedarkan surat edaran yang diantaranya isinya adalah tadi jangan membuang masyarakat, jangan membuang sampah sembarangan, kemudian menanam pohon, memelihara lubang biopori, kemudian apabila terjadi hujan lebat jangan berteduh di bawah pohon, jangan berlindung di bawah pohon, jangan berlindung di bawah reklame, Bu. Oh iya, reklame juga ya, betul-betul. Betul. Kemudian yang paling penting adalah tadi di samping tadi menjaga pohon, kemudian yang paling penting adalah menjaga alam itu sendiri gitu, Bu. Jadi alam secara keseluruhan harus kita jaga, harus dijaga. Di antaranya tadi pohonnya, saluran airnya, membuang sampahnya, perilakunya, budayanya gitu dan sebagainya. Jadi momentum ini adalah untuk memperbaiki bukan hanya dari pemerintahnya saja tapi masyarakat bersama-sama dengan masyarakat juga, Bu. Jadi jangan hanya mengandalkan kami tetapi tadi baik pemerintahnya, masyarakatnya, medianya, kemudian pokoknya 5 pilar itu harus lebih bersinergi lagi. Kemudian yang paling tambahannya adalah tadi masyarakat supaya lebih mengupdate perkiraan cuaca dari BMKG gitu. Mengapa Pak menambahkan? Silakan Pak, Ya, tambahannya. mungkin satu tambahan bagi Dinas Kebakaran dalam unsur pelayanan ini, saya menghimbau pada warga masyarakat apabila melihat karena kalau Dinas Kebakaran ini tidak melihat sebetulnya cuaca, tapi tetap kebakaran pun pasti akan terjadi di cuaca apapun. Nah, tapi harus mengantisipasi. Tetapi untuk mengenai pelayanan Dinas Kebakaran, saya menginformasikan kepada warga tidak dipungut biaya. Bahwa pada saat pelayanan penanganan kebakaran dan bencana lainnya, kami tidak memungut biaya sepeser pun. Apabila ada terjadi melihat kebakaran atau mengganggu atau mengakibatkan membahayakan jiwa manusia, itu hubungi kepada kami di 7207 113. Ingat, tidak dipungut biaya. Ini adalah merupakan bagian pelayanan pemerintah Kota Bandung kepada warganya. Kami siap untuk melayani. Terima kasih. Oke, kebakaran tidak memandang cuaca tadi ya, mengenai hewan-hewan buas juga perlu diedukasi, boleh dijadikan konten berita ini karena laporan tidak sedikit loh teman-teman, sudah sampai 200 selama musim penghujan ini. 400?
Aduh ya. Oke, jadi boleh nih kita cek juga kondisi rumah masing-masing supaya kita berharap warga Kota Bandung ini selalu aman, selalu nyaman, sehat, terutama pada saat musim penghujan ini yang masih akan kita hadapi sampai dengan tahun depan, begitu ya. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Roslinda selaku Kepala UPT Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP 3 Kota Bandung, kemudian juga Bapak Dian Rosdianto MSI, Kabid Penanggulangan Bencana Diskar PB, dan juga Bapak Yusuf Hidayat, SOS MSI, Kabid Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB. Teman-teman, boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita hari ini karena informasi yang disampaikan luar biasa. Saya jadi terbuka matanya bahwa ternyata di musim penghujan ini jangan lengah ya Pak ya mengenai cuaca yang ada ya. Tadi informasi mengenai jangan sampai berlindung di reklame juga penting, terutama teman-teman kalau sudah hujan cepet-cepet rasanya pengen nyelamatin diri kalau misalkan lagi naik motor begitu ya, bisa diantisipasi. Baik, setelah ini kita berikan kesempatan untuk narasumber kita, Bapak dan Ibu boleh ke area luar, kemudian doorstop bersama dengan teman-teman wartawan dan kemudian kita akan lanjutkan perbincangan selanjutnya bersama dengan narasumber kita masih di Bandung Ya, Menjawab. sahabat NQ TV, demikian perbincangan dalam Bandung Menjawab hari ini. Sebagai informasi disampaikan dalam Bandung Menjawab bisa menginspirasi Anda dan menambah informasi Anda mengenai perkembangan yang ada di Kota Bandung. Saya Mas Putri pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di Bandung Menjawab selanjutnya.